Di jantung kota Baghdad abad ke-9, saat malam-malamnya menyala oleh obor-obor ilmu, tersembunyi di balik dinding-dinding perpustakaan megah Baitul Hikmah, lahirlah sebuah kitab yang akan mengubah dunia. Sebuah naskah yang ditulis bukan hanya dengan pena, tapi dengan pikiran yang menembus batas zaman. Kitab ini bukan sekedar buku pelajaran, ia adalah pintu gerbang ke dunia baru, dunia yang tak lagi membutuhkan angka Romawi, dunia yang mulai mengenal konsep abstrak, dunia yang pada akhirnya akan melahirkan komputer, algoritma, bahkan kecerdasan buatan. Di balik halaman-halamannya tersembunyi rahasia cara berpikir, rahasia yang dulu hanya diketahui oleh para ilmuwan istana, sebuah sistem logika yang mampu menyelesaikan masalah warisan, perdagangan, dan bahkan pertanian, semua hanya dengan kata-kata dan akal. Uniknya, kitab ini nyaris tidak menggunakan simbol matematika seperti sekarang. Tidak ada simbol variabel, tidak ada simbol kuadrat, bahkan tidak ada simbol ekspresi aljabar. Semuanya dijelaskan dengan kata-kata, seperti syai'un yang artinya sesuatu atau variabel, malun yang artinya kuadrat dari sesuatu atau kuadrat, malun wa syai' yang artinya kuadrat dan sesuatu atau kuadrat ditambah linear. Semuanya disusun dalam gaya bahasa yang sistematis dan penuh teka-teki. Kitab ini berjudul Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Muqabbalah, disusun oleh ilmuwan muslim bernama Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi sekitar tahun 820 Masehi pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kitab ini membahas metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Dalam kitab ini Al-Khwarizmi tidak sekedar menulis angka, ia menyusun sistem yang menjadi dasar dari aljabar modern, yaitu 6 dasar persamaan yang ia uraikan dengan bahasa Arab klasik. Yang pertama, al-mal yusawi al-jadr, yang artinya kuadrat sama dengan akar. Yang kedua, al-mal yusawi adad, yang artinya kuadrat sama dengan angka. Yang ketiga, al-jadr yusawi adad, yang artinya akar sama dengan angka. Yang keempat, al-mal wal jadr yusawi adad, yang artinya kuadrat ditambah akar sama dengan angka. Yang kelima, al-mal wa adad yusawi al-jadr, yang artinya kuadrat dan angka sama dengan akar. Yang keenam, al-jadr wa adad yusawi al-mal, yang artinya akar dan angka sama dengan kuadrat. 6 bentuk ini adalah fondasi dari seluruh persamaan kuadrat yang kelak akan membentuk sains, arsitektur, dan teknologi. Dalam kitab ini, selain menggunakan narasi, Al-Khwarizmi sering menggunakan bentuk-bentuk geometri seperti persegi dan persegi panjang untuk menjelaskan proses kuadrat dan akar, menunjukkan bagaimana menyelesaikan persamaan. Pada masa itu, kitab aljabar ditulis bukan hanya untuk ahli matematika saja, tapi juga untuk pegawai negeri, penghitung warisan, pedagang, dan surveyor tanah. Maka, metode geometri dan narasi yang jelas lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum dibandingkan simbol abstrak. Tahun 711 Masehi, Islam menaklukkan semenanjung Iberia. Di wilayah ini berdirilah kota-kota ilmiah besar seperti Toledo, Seville, dan Cordoba yang menjadi jembatan ilmu antara timur dan barat. Dan pada abad ke-12 setelah Toledo jatuh ke tangan Kristen, Raja Alfonso X mendirikan pusat penerjemahan di Toledo. Disinilah teks-teks Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Robert of Chester, seorang sarjana Inggris pada abad ke-12 tahun 1145 Masehi, ia belajar bahasa Arab untuk menerjemahkan manuskrip ilmiah. Ia menerjemahkan kitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Muqabbalah ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Algebra et al-Muqabbalah. Dalam karya inilah istilah aljabar masuk ke dalam bahasa Latin dan menjadi istilah algebra.